Sebuah foto menunjukkan kebersamaan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan mantan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sebuah acara pertemuan. Sontak menjadi tanda tanya besar, ada apakah kedua tokoh nasional ini bertemu? Tentunya banyak asumsi dan prediksi yang liar, terutama dalam misteri politik menuju tahun 2024. Tahun di mana hajat demokrasi di Indonesia digelar, dari mulai pileg, pilpres, dan pilkada pada tahun bersamaan. Partai politik dan politikus saling ikhtiar menyetarakan antara perahu dan nakodanya. Parpol menjaring kader terbaik, tentu para calon politikus mencari parpol terbaik. Kira-kira begitu deh. Kembali lagi kepada mantan Gubernur Banten Wahidin Halim yang kali ini menjadi topik kita. Terkonfirmasi pindah partai politik yang semula dari Partai Demokrat bergabung ke Partai Nasdem. Bahkan baru-baru ini WH terlihat mengikuti Rakernas Partai Nasdem, sebuah langkah yang menjadi bahan perhatian orang banyak. Pertama, ini menjadi perhatian simpatisan Wahidin Halim yang selalu support sebagai orang yang dinilai punya kans besar dalam perpolitikan di Banten. Kedua, banyaknya asumsi yang keluar dari kader Partai Demokrat di Banten. Mayoritas kader Partai Demokrat anggap kepindahan WH ke partai lain adalah sebuah langkah yang tidak etis. Dua klaster tersebut kira-kira cocok untuk menanggapi pro kontranya WH pindah parpol. Namun dalam dua perspektif yang berbeda, tentu saya tidak berpihak kepada salah satunya. Saya punya analisis lain mengapa kira-kira Wahidin Halim pindah partai politik. Melihat riwayat politiknya, Demokrat adalah partai politik yang mengantarkan WH menjadi Gubernur Banten periode 2017-2022. Tentu saja itu benar. Tapi realistisnya bukan politikus kalau tidak bisa melihat peluang jelang pemilu 2024. Strategi WH pindah parpol diduga sebagai langkah kuda mewanti-wanti peluang Pilgub Banten 2024. Saya akan memberikan gambaran sedikit. WH tidak mau terjebak seperti Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, sebagai kader PDIP Perjuangan. Meski Ganjar dilirik partai lain sebagai salah satu kandidat capres terkuat, versi hasil survei ya, dalam prediksi saya bahwa Ganjar sendiri masih belum ada kepastian. Meski namanya mencuat jadi capres, ketidakpastian itu didasari oleh kebijakan parpol Ganjar sendiri yang belum tentu mengusung Ganjar sebagai capres PDIP. Seandainya tahapan melalui mekanisme partai PDIP sudah ditetapkan, tiba-tiba hak prerogatif Ketua Umum Partai PDI Perjuangan tidak mengusung Ganjar, maka disitulah Ganjar terjebak sebagai kader Partai PDIP. Langkah ini mungkin bisa terjadi jika Wahidin Halim tetap bertahan di Partai Demokrat. Sebagai bahan analisisnya, Wahidin Halim secara terang-terangan mengatakan dalam keterangan persnya jika di Partai Demokrat sudah tidak ada peluang untuknya. Artian Partai Demokrat tidak akan mengusungnya menjadi calon Gubernur Banten 2024. Kira-kira itu analoginya. Mungkin tidak perlu dibahas lagi alasan apa Partai Demokrat tidak ada peluang lagi untuk WH. Bayangkan saja Pak Ganjar, nanti Pak WH juga kebayangkan. Saya tidak mau bahas lagi, takut ada yang ngomong. Intinya sama-sama tidak ingin ada dua matahari dalam satu partai. Mungkin itu poinnya, tapi bisa saja salah. Jadi balik lagi ke Ganjar. Langkah Ganjar Pranowo memang beda dengan Wahidin Halim. Ganjar tetap bertahan sebagai kader PDIP, tapi WH memilih berlabuh ke partai lain. Kira-kira menurut kawan-kawan bagaimana? Silahkan berkomentar.